Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, selamat datang kembali pada Computer Vision. Ya, kali ini kita offline sedikit. Kita akan membahas OpenCV, tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang image and colors. Jadi seperti teman-teman sudah ketahui bersama di pekan kemarin, itu image itu adalah sebuah matriks ya, matriks dengan yang nilai di dalamnya itu adalah angka yang umumnya diset dari 0 sampai 255. Kenapa 0 sampai 255? Yaitu dari 0 sampai 2 pangkat 8 min 1. Artinya sampai 2 pangkat 8 yaitu 256 minus 1 karena dari 0 berarti 0 sampai 255. Ini sudah saya jelaskan lebih panjang lebar di pertemuan kemarin. Jadi sebagai contoh gambar semacam ini hasilnya kecil banget ya, kecil banget kalau ini pixelnya masing-masing seperti ini. Ini gambarnya grayscale, jadi set dari 0 sampai 255. Umumnya 0 itu seluruh bit ya, ada 8 bit, semuanya 0. Kalau semuanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 itu akan menjadi 255. Berarti dia akan menjadi putih gitu ya. Ini satu channel gray saja. Kalau RGB itu masing-masing ada red, green, blue, masing-masing juga 0 sampai 255. Kalau 0 itu 0 semua berarti hitam. Kalau 255 semua itu berarti putih. Di antaranya adalah campurannya. Jadi kita melihat warna kuning misalnya itu aslinya merah dan hijau yang dicampur tanpa biru misal seperti itu. Oke, jadi semua warna yang kita lihat di monitor itu aslinya adalah campuran dari RGB. Jadi di pixel di layarmu saat ini, di layar kalian masing-masing itu ada yang pixel warna merah, hijau, biru, kemudian intensitasnya itu dimainkan sedemikian rupa nanti menjadi warna misal ungu gitu kan, adalah campuran dari sekian R, sekian G, sekian B itu. Oke. Itu tidak satu-satunya ya, tidak satu-satunya cara untuk menggambarkan warna dengan ada channel merah, biru, hijau. Akan tapi ada juga cara lain karena apa yang dipakai untuk printer. Jadi printer itu memakai CMY dan K itu black ya. Jadi untuk printer, untuk cat itu mencampur, misalnya di toko cat itu mencampur tuh ya teorinya pakai CMYK seperti atau printer ya. Jadi kita misalnya mencetak MMT, mencetak di suatu media itu dari RGB yang kita lihat di layar itu ada transformasi untuk menjadi CMYK bahasa printer, nanti cyannya sekian persen, magentanya sekian persen, yellownya sekian persen, blacknya sekian persen. Oke. Ada cara yang lain yaitu color space. Nah, color space ini seperti ini, dia memakai hue, kemudian ada saturation, ya, kemudian ada value. Ini contoh space yang lain. Oke, kita akan masuk ke Python dan ini dalam hal ini adalah kita akan memakai kita akan memakai IPython, sudah saya siapkan. Ini filenya nanti akan saya bagikan ke teman-teman, sekaligus juga nanti akan ada tugas untuk teman-teman di sini, yaitu file IPynb ya, IPython notebook, dibuka kemudian dikerjakan satu persatu seperti itu. Oke, kita akan menuju ke sana sekarang. Oke, ini oke. Oke. Oke, ini sudah kita lihat memahami citra ya. Jadi ini file Python ya. Kita sebelum ke sana kita akan mengimport dulu sebelum kita masuk ke sini. Jadi ini filenya ini saya ramu dari berbagai tempat ya. Utamanya oleh ini presentasi oleh Satya Malik dan kemudian presentasi oleh Kasif Murtaza. Kemudian ya itu ya. Jadi ini akan saya ambilkan dari berbagai tempat. Kemudian ada file semacam ini yang sifatnya tugas ya. Tadi mohon dibuka dan dikerjakan. Oke, importing the libraries. Mungkin kalau dibesarkan lebih cetok ya. Oke, baik. Importing the libraries itu
kita mengimport dulu apa yang sudah teman-teman install kemarin, import CV2, NumPy, Matplotlib, kemudian IPython display import image ya. Jadi nanti kan langsung buka enak sekali. Oke, kita eksekusi. Ini akan mengeksekusi sudah terinstall semua. Oke, jadi saya bisa begini aja, restart and clear output gitu aja supaya dari awal. Oke, oke, insya Allah sudah. Oke. Kemudian ini saya run lagi. Yang di atas ini cuma notebook aja ya. Jadi diedit kemudian diklik seperti dan seterusnya. Saya shift enter ya, saya lakukan shift enter. Importing the libraries. Oke, saya run ini. Dia mengimport banyak ya. Jadi di dalamnya sudah ada, nanti di memori sudah ada CV2 dan NumPy dan sebagainya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Kemudian kita akan melihat sebuah color map ya, color map dari sebuah scale dari 0 sampai 255. Jadi kita akan melihat ya. Jadi misalnya ini saya bikin range dari NumPy, ini saya bikin range-nya dari NumPy itu sepanjang 256, artinya dari 0 sampai 255. Kemudian saya bikin aksis ke atas ya, agar nanti lebar ya. Kalau cuma satu aja kan nggak kelihatan. Jadi ini yang di repeat adalah aksis dari yang aksis pertama, kemudian di repeat ke atas gitu ya. Sebanyak 100. Kemudian hasilnya adalah ini. Kalau cuma ini misalnya saya cuma bikin 4 gitu aja ya, akan cuma ada 4 ya. Ini yang dibikinkan ini. Nah, tapi untuk supaya kelihatan, kita bikin bersama 100. Silakan ini nanti saya bagikan di eksekusi sendiri, dimodifikasi, dimain-mainkan. Tipenya apa ini? Ini aslinya ini strukturnya itu adalah NumPy. Nah, ND array. Jadi gambar itu pada dasarnya adalah sebuah matriks ya. Sebuah matriks dan kemudian isinya adalah angka-angka. Kalau dalam hal ini kita adalah cuma ini sebenarnya belum gambar ya, karena dia cuma matriks, tapi bisa dipahami sebagai gambar. Jadi cuma sebuah matriks sebanyak 100 kali 256. Oke. Kemudian ini sebuah NumPy, sebuah array n dimensional. Kalau saya mau ngeplot ya seperti ini. Nah, ngeplot jadinya ini kita bisa melihat 0 itu hitam sampai ke 255 ini. 255 di sini. Jadi dari sampai putih dengan halus sekali dari 0 sampai 255. Oke. Ini saya memakai color map-nya gray. Jadi color map itu adalah kalau di Python itu kita bisa bikin seperti ini. 0 sampai 255 itu kita interpretasikan sebagai untuk tampilan ya, gambar apa. Kalau kita memakai color map-nya itu gray, berarti kita menginterpretasikan 0 sebagai hitam, 255 sebagai putih sempurna, putih total di layar ya. Nah, dan diantaranya, segala yang diantaranya. Ada sedikit hitam, agak abu-abu sedikit dan sebagainya. Ini color map ya. Kenapa kita pakai option ini? Saya bisa pakai yang lain. Misalnya ini CVDIS, apa pula ini? Coba kita lihat. Saya shift enter, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini color map ya. Jadi di dalam Python-nya, di dalam NumPy-nya, dalam Matplotlib-nya itu ya, di dalam Matplotlib-nya itu ada color map dari sekian sampai sekian. Kamu cari yang lain, misalnya yang nggak tahu ini aneh-aneh atau enggak ya, misalnya plasma gitu. Saya pakai aja ini plasma. Jadi dia menggambar. Ini bukan citra berwarna, bukan aslinya ini ya. Ini aja 0 sampai 255, akan tapi color map-nya jadi istilahnya color map, pemetaan warnanya itu kalau 0 sekian, 255 itu adalah ini gitu. Jadi tergantung yang bikin gitu ya. Misalnya lagi ini greens misalnya. Ini apa ini misalnya greens. Oke, seperti itu atau pakai bone seperti ini ya, ini atau pakai cool ya. Ini color map aja ya. Jadi kita menampilkan tuh seperti apa. Ini berguna ketika kita bikin grafik misalnya grafik batangan misalnya. Ini kalau sekian nilainya kalau sekian nilainya warnanya sampai mana. Tapi untuk representasi warna paling enak adalah kita memakai apa tadi gray ya namanya ya. Oke. Ya ini.
Oke. Artinya kita menunjukkan bahwa ini betul-betul monokrom. Aslinya ya tidak mono. Aslinya ya ini cuma angka gitu kan. 0 sampai 255. Representasinya di sini itu memakai color map gray ini ke sini. Oke. Oke, kita jalankan. Ini cuma komentar, oke. Kemudian saya bisa menampilkan ini ya, directly memakai IPython ya. Ini di dalam file ini, sebentar. File ini ada ini, sudah ada file ini. 84 kali 4 kecil sekali. Ya. Oh, cuma 18 kali 18. Segini aja ya. Kita buka ya. Checkerboard 18 18. Ini. Checkerboard 18 18. Kalau kita jalankan bagaimana ini? Shift enter, jadilah ini. Dia tampil. Kalau yang lebih besar 84 kali 84 ada di situ filenya di directory. Jalankan jadinya ini. Lebih besar. Ini kita tampilkan itu. Image kita tampilkan ya memakai IPython. Nah, sekarang memakai OpenCV. Kita pakai Imred ya. Imred CV2 Imred file name, kemudian ada flagsnya. Flagsnya ini pilihan-pilihan ya. Sebagai contoh di sini, checkerboard kita pakai metode Imred yang ada di CV2. CV2 Imred ya. Shift enter. Kemudian kita print, bukan display lo ya. Di print ya tampilannya ini adalah ND array sebetulnya. Type-nya apa? Coba kita lihat. Cuma matriks saja. NumPy ND array. Jadi cuma matriks saja yang isinya ini cuma kebetulan yang 18 kali 18 ya. Jadi ini total ada 18. Yang tengah-tengah itu ada tanda seperti ini checker ya. Jadi ini kayak catur itu ya. No, ini hitam putih hitam putih hitam putih hitam putih hitam. Ya ini yang ini tadi. Ini aslinya gak angka-angka yang kalau buat seperti ini. Oke. Kita lakukan sudah. Tipenya ND array. Kemudian kalau kita lihat image size data type itu memakai unsigned integer. Unsigned integer 8 bit ya, itu istilahnya itu uint 8 tuh 0 sampai 255. Karena 8 bit ya. Dari 0 semua sampai 1 semua itu berarti 0 sampai 255. Nah, kemudian kalau kita display itu bentuknya adalah seperti ini. Apa yang terjadi? Bukankah katanya hitam putih ini aslinya? Nah, tadi kembali color map tadi. Ingat file ini kalau dibuka yang checker ini itu adalah aslinya adalah angka seperti ini. Cuman kita pakai color map yang seperti ini ternyata ya. Kalau kita pakai color map yang lain, gray ini misalnya, ya dia bentuknya seperti ini. Kalau misalnya pakai yang lain, apa tadi, CVDIS ya, itu ya dia akan seperti ini. Atau memakai yang lain apa misalnya, apa itu misalnya yang tadi itu, ini ya, plasma, inferno segala macam itu, plasma macam-macam ya. Tapi yang kita pakai adalah yang gray tadi. Oke. Gray ini sama dengan apa yang kita pakai di ini ya, color map ini. Oke, masalah color map itu jangan bingung. Jadi ini adalah intinya adalah angkanya adalah ini, gitu. Oke, baik. Itu yang satu channel, istilahnya satu channel dipakai untuk menampilkan. Oke. Nah, kemudian contoh yang lain. Ya, checkerboard yang dia fuzzy, artinya dia ada sedikit kabur-kaburnya gitu ya. Nah, ini tidak semuanya 255, tidak semuanya 0 ya. Aslinya seperti ini gambarnya. Kalau kita plotkan, tapi lebih tepatnya tuh aslinya ini checkerboard fuzzy. Ini kayak gini nih gambarnya ini. Yang kecil ini, sini ya. Yang ini. Nah, ini sebelah sini agak gelap tapi tidak gelap banget yang sebelah sini. Ini putih tapi yang sebelah ini agak ya abu-abu dikit. Nah, ini semua adalah gambar checkerboard sini. Dan ini angka-angka ini diinterpretasikan di sebagai angka ini. Kalau saya pakai color map yang lain silahkan. Apa tadi? CVDIS. Maka gambarnya adalah seperti ini. Masalah color map aja ya. Jadi misalnya yang tadi itu apa ya? Cool. Atau yang seperti ini jadinya. Atau hot.
color mapnya ya. Oke. Hasilnya dia cuma angka, ingat seperti itu. Ini saya kembalikan ke gray. Oke. Foto in one channel, grayscale ya. Nah ini kita mempunyai file di sini adalah fotonya Albert Einstein ya, seperti ini fotonya. Kemudian ini saya tampilkan, saya kemudian itu aslinya ya ND-Array, NumPy juga, NumPy, ND-Array. NumPy itu sebuah modul di Python yang khusus untuk numerik seperti itu. Albert Einstein. Kemudian NumPy, kemudian ukurannya 949 kali 728, 949 kali 728. Data type-nya unsigned integer 8 bit. Oke. Oke. Nah, sekarang saya tampilkan. Oke. Ini gambarnya ya, IMSO. Lagi-lagi color map-nya gray. Kalau saya pakai CVDIS itu ya seperti ini. Kalau pakai cool, oh nggak begitu bagus. Not very cool ya. Hot juga, ini masih nggak penting ya. Hot seperti ini. Jadi kalau tetap saja dia adalah satu channel. Intinya monokrom itu tergantung nanti color mapnya yang kita pakai kan. Monokrom itu berarti satu channel gitu. Satu channel, mudahnya seperti itu ya. Jadi saya pakai yang kita bisa pakai yang manapun ya. Misalnya Viridis Plasma, Inferno, Magma. Coba kita main-main dikit. Magma seperti ini. Inferno, oke mirip ya. Kemudian tadi CVDIS udah ya, sekedar ini summer misalnya, autumn ada juga ya. Oke, mana tadi? Ya. Ya, seperti itu ya. Saya kembalikan ke gray. Oke. Jadi intinya satu channel. Jadi dia kalau saya ini mengeprint ininya, saya print ya dia akan berupa matriks, ya, cuman agak besar ya. Jadi sekian ratus kali sekian ratus. Jadi ini ya mirip seperti ini, cuman ya tentu lebih besar. Nah, kemudian apakah saya bisa mengakses tiap-tiap tiap-tiap pixel kemudian mengubahnya. Jadi intinya tadi saya pengen mengubah pixel yang ada. Bisa nggak kira-kira ya? Coba kita lihat sebentar. Saya coba beberapa hal lain. Oke, ada sedikit. Baik, sebentar. Oke, saya kita coba. Jadi misalnya yang coba kita lakukan adalah kita pengen mengubah individu, karena saya pengen membuat sebuah kotak di sini, warna putih, warna hitam, atau warna apa sesuai channel yang ada ya. Jadi saya coba akan mengisi sebuah warna putih. Kalau saya mengeklik seperti ini, misalnya saya bikin ini. Nah, ini tadi yang saya coba, ini IM ini kan si Albert Einstein ini. Kemudian saya klik, saya IM itu apa ya, sudah ini besar sekali, jadi dia cuma menyingkat saja. Sekian ratus kali sekian ratus gambar ini. Kemudian kalau saya mengakses satu individu pixel, ya bisa aja 166 itu mungkin di sekitar mana, 166 ya sekitar sini katakanlah ya, 166 456 berarti sekitar sini. Oke, sekitar sini itu nilainya adalah 166. Berarti dia cenderung ke arah putih misalnya, seperti itu. Kalau kita pakai grayscale color map-nya. Oke, kalau misalnya saya mengakses tiap individu ya. Jadi saya mengakses di sini. Jadi saya ingin, ini kan sebuah kotak nanti. Slicing dalam Python, ingat 23 sampai 100.
40 sampai 100, saya set dengan warna putih. Set error ya, IM ya misalnya seperti ini. Oke. Nah, saya set seperti itu, apakah bisa seperti itu? Oke. Saya perlu ini. Sekarang kita tampilkan. Jadi ini saya bikin putih ya 255 seperti ini. Saya tampilkan si IM ini. Ya. Saya copy kodenya, kemudian saya kan. Nah, ini ada kotak putih di sini. Ada kotak putih di sebelah sini. Seperti itu. Kalau misalnya saya mengakses misalnya dari agak ke kanan sedikit, agak ke bawah sedikit dan sebagainya, ini bisa kita mainkan seperti itu, misalnya dari 100 sampai 200, kemudian ini dari 100 sampai 250 misal seperti itu. Putih gitu ya. Atau saya bikin hitam. Saya bikin hitam seperti ini. Ada seperti ini ya. Jadi hitam. Jadi ini adalah sesuai dengan perintah. Jadi saya bisa mengakses tiap-tiap pixel itu, saya ubah warnanya, saya assign apa seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan. Oke. Nah, ini dalam tugas nanti saya minta teman-teman untuk mengubah sebuah foto berwarna. Kemudian bukan mengubah ya, foto berwarna dibuka, kemudian diberi kotak warna apa, misalnya kuning atau jingga atau gimana, gitu ya. Jadi untuk itu saya perlu mengakses di layar merah, saya kasih apa, saya ubah apanya, di layar biru saya ubah warnanya, di layar hijau juga saya ubah warnanya, kemudian saya merge nanti jadi warna tertentu di area itu. Oke. Oke, coba kita melihat ini. Ya, image Coca-Cola sudah ada di filenya di situ seperti ini. Kita memakai IPython ya, image gitu ya, sudah diimpor di atas. Kemudian ini dari CV2 bukan dari IPython. Nah, kemudian kalau memakai OpenCV, kita memakai Imread ya. Imread, kemudian kita melihat-lihat, oh data structure is NumPy, lagi-lagi cuma NumPy aja ya sebetulnya. Image size is 700 kali 703 karena RGB. Karena apa, dia masing-masing channel warna ya. Kemudian data type of image is UIN8. Oke. Kemudian kita tampilkan PLT IMShow. Lah kok biru? Nah, ini dia. Karena di dalam CV2 ya, ini pakai CV2 Imread ini, dia itu memahami atau dia memakai strukturnya itu adalah BGR. Jadi B di sini, B, G, lalu R. Jadi 3 lapis tapi dia urutannya BGR. Sedangkan kalau umumnya itu RGB. Enggak tahu itu yang buat dulu seperti itu maunya ya. Jadi kita we are stuck with it. Okay? Jadi kita sudah seperti itu ya. Jadi nah, kalau kita balik dengan cara seperti ini ya, ingat Python ini bertahan dimensi panjang, bertahan dimensi apa, panjang, dimensi lebar dan tinggi dan lebarnya bertahan, kemudian dimensi color-nya dibalik gitu ya, dimensi color-nya dibalik. Ini bertahan dibalik. Nah, ini setelah ini baru kemudian cocok Coca-Colanya. Oke. Nah, kita bisa men-split ya, men-split RGB, kita split seperti ini. Split. Nah, ini jadi mohon hati-hati. Ini kadang bikin pusing dalam arti apa, ini harusnya kok berhasil tapi nggak berhasil. Kemungkinan kita salah membaca RGB dan BGR-nya itu. Jadi bisa dicek kembali. Splitting and merging color channels. Jadi kita bisa split menjadi color channelnya ini yang blue, green, red. Jadi yang mana yang channel ini, mana yang channel itu gitu ya. Jadi misalnya ini saya punya file ini, ya saya ambil dari internet ya. File ini ada di zip file yang bersama file IPYNB ini.
itu saya memakai Imret ya, kemudian channel ini optionnya itu Chief itu Imret color, ini ya cuma angka saja Imret color. Jadi kita membaca color gitu ya. Sebagai color itu pantai ke layar itu ada di Pacitan. Oke, baik. Jadi kemudian saya subplot seperti ini. Kemudian saya subplot yang channel merah, channel green dan channel blue. Jadi kita lihat di sini kalau kita merge seperti ini merge ya, IMSO image merge. Jadi kalau kita merge seperti ini, itu bentuknya adalah bentuknya adalah ya kayak gambar sebelumnya ya. Ini ada pantainya seperti ini. Oke, pantai ke layar seperti ini. Kemudian kita bisa melihat channel merah, channel biru, green, hijau dan channel birunya. Nah, seperti itu. Nah, di sini seperti kita lihat ya, yang warna terang itu artinya dia nilai di channel itu lebih tinggi. Ini kan masalah color map aja kan. Color mapnya pakai gray semua. Yang ini pakai gray semua sedang untuk menampilkan tiap channel. Jadi misalnya ini di red channel, ini kan langit ini. Langitnya yang sebelah sini itu langitnya itu tampak hitam di red channel, berarti aslinya tidak atau sedikit sekali unsur warna merah di situ, bahkan nggak ada ya. Di sini nggak ada unsur warna merah. Nah, di green channel masih agak mending, ada sedikit agak terang, berarti ada greennya. Nah, blue channel untuk yang langit itu betul-betul penuh nilainya. Saya nggak mau bilang putih, tapi penuh, artinya menuju ke 255 gitu ya. Menuju ke 255 di sekitar sini. Maknanya apa? Ini sangat biru. Komponen birunya lebih dominan di langit. Hal yang sama misalnya untuk hijau di warna dedaunan atau pepohonan di sebelah sini nih. Semoga di situ layarnya kelihatan ininya ya. Kelihatan ininya mouse saya di ini hijau pepohonan. Di sini pepohonan kita lihat di sini green channel ini sangat cukup cerah dibandingkan dengan yang di red channel maupun blue channel. Jadi ini dominan greennya. Nah, ini yang menarik, kata pantai ke layar, yang pernah ke Pacitan pernah melihat ke pantai ke layar akan pernah melihat lambang ini ya. Jadi turun dari parkiran, kalau parkirnya di atas, kemudian kita turun itu ada ini. Oke. Jadi warna merah kita lihat di sini, ke layarnya merah, maka di red channel ini sangat dominan. Jadi ada dia cerah di sini, sedangkan green channel dia hitam, blue channel juga hitam, sehingga total lebih dominan red channel. Jadi ini merah. Ingat, dominan berarti dia lebih terang. Nah, ombak di sini putih kan, red channel di blue channel putih, di green channel putih, di red channel juga putih, maka ini ombaknya berarti campuran red, green, blue. Putih jadinya, gitu ya. Gitu, itu teori warnanya seperti itu. Nah, itu masalah warna. Kemudian ini kalau saya memakai membuka sebagai ini CV2 color BGR to RGB. Jadi membuka dengan langsung flag-nya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita baca dengan PLT matplotlib itu akan terbaca normal. Kalau saya nggak pakai ini nanti warnanya terbalik-balik. Langitnya pohon-pohonnya itu mungkin atau langitnya hijau atau langitnya merah seperti itu. Kemudian tulisannya malah jadi biru dan sebagainya, kebalik-balik. Nah, atau bisa dicoba ya, silahkan dicoba di komputernya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Itu tidak satu-satunya color space. Color space yang lain itu adalah memakai HSV seperti ini. HSV itu hue, saturation, V-nya apa ya? Saya kok bisa-bisanya lupa. Oke. V-nya adalah value ya. V-nya adalah value. Oke. Jadi ini hue misalnya saya bisa naikkan ya. Hue-nya saya naikkan dan menjadi seperti ini, agak sedikit bagaimana gitu ya. Tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Oke. Oke, itu kita menaikkan hue sebanyak 10 seperti itu. Kemudian kita tampilkan di sini. Oke.
Kemudian kita save image ya simple sekali, tinggal di save seperti itu. Jadilah dia ini. Oke, pantai ke layar, pantai yang indah ya, apalagi kalau bisa naik ke sininya atau naik ke sini dan foto di sana. Oke. Panjang ya dari sana ke sini. Silakan kalau yang pengen ke sana ya. Oke, itu adalah channel, kemudian color channel ya. Jadi image itu pada dasarnya adalah sebuah matriks. Kemudian array ya, array kalau dia matriksnya cuma satu lapis itu berarti sekian kali sekian, itu berarti dia hanya single channel. Kalau kita pakai ngeplotnya pakai color map gray ya berarti dia gray seperti itu. Kalau kita ngeplotnya pakai yang lain ya intinya masih tetap satu channel. Tapi kalau saya punya 3 channel RGB, makanya ukurannya 3 tadi itu, maka kita bisa merge itu, kemudian di komputer kita tampilkan sesuai dengan warna yang kita kehendaki. Oke, nah ini presentasi dari saya. Nah, akan ada apa tugas yang insya Allah akan ada tugas yang berupa file IPYNB ini. Ini saya bagikan, nanti bisa dieksekusi satu persatu, kemudian diubah-ubah. Saya pakai ini bagaimana dan seterusnya. Nah ini kalau nanti dijalankan akan insya Allah akan bisa sambil belajar. Kemudian nanti akan ada file IPYNB satu lagi untuk tugas dan itu nanti akan dikumpulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.